Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soleh Solehah, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kita akan bahas bagaimana kebiasaan mereka, apa pekerjaan mereka, dan apa yang mereka percayai. Yuk kita bahas pelan-pelan. Nah, Soleh Solehah, sebelum hadirnya Islam, masyarakat Arab itu sudah memiliki kebudayaan, tradisi, dan sistem kepercayaannya sendiri. Kehidupan mereka erat kaitannya dengan kondisi alam gurun yang keras. Tradisi dan pola hidup itu membentuk karakter sosial, politik, dan spiritual masyarakat Arab kala itu. Nah, jadi sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab itu sudah punya kebudayaan dan kebiasaannya sendiri. Mereka itu hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Jadi hidupnya tidak mudah. Nah, karena itu cara hidup mereka lah yang membentuk sifat dan karakter juga kebiasaan mereka yang tertentu itu. Nah, oleh karena itu, Soleh-Soleha, dengan belajar materi ini, kita jadi tahu kenapa Islam membawa perubahan yang sangat besar dan kebaikan. Jazirah Arab merupakan padang pasir terluas dan tergersang di dunia dengan wilayah strategis yang dikelilingi laut pada tiga sisinya. Jazirah Arab yang gersang dan tandus membentuk watak masyarakat yang dermawan dan berani, namun juga gemar berperang, angkuh, serta gemar mabuk dan berjudi. Masyarakat Arab pra-Islam terbagi antara penduduk kota yang maju dalam perdagangan dan pertanian, serta penduduk Baduy yang hidup nomaden dengan ikatan solidaritas suku atau ashabiyah yang sangat kuat. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab dengan tradisi berkumpul di pasar Ukaz, Majinah, dan Zulmajaz untuk memperdagangkan syair serta menggantungkan syair terbagus di dinding Ka'bah. Oke, Soleh-Soleha, sekarang kita akan bahas keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Mereka tinggal di Jazirah Arab, yaitu daerah padang pasir yang sangat luas. Nah, mereka ini terbagi menjadi dua. Yang satu ada yang tinggal di kota, satunya lagi ada yang hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Disebutnya orang Baduy. Mereka sangat menjaga keluarga dan sukunya. Bahkan mereka rela berperang demi membela sukunya. Selain itu, mereka juga suka membuat atau membaca syair dan puisi. Mereka juga sering mengadakan lomba untuk membaca syair di pasar-pasar besar. Mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah antara lain, pertama, berternak. Arab Baduy yang berpindah-pindah, menggiring ternak seperti biri-biri, kambing, unta, dan lain sebagainya, mengonsumsi daging dan susu, serta menjual kelebihan ternak. Derajat sosialnya ditentukan dari jumlah ternak. Yang kedua, bertani. Biasanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan di lembah subur, atau di Yaman, Taif, Madinah, Khaybar, dan lain sebagainya. Bisa bertani sayur, buah, kopi, gandum, dan kurma. Kurma itu sangat penting untuk makan, minuman, atap, bahan bakar, bahkan untuk tali. Yang ketiga itu perdagangan. Hasil pertanian dan ternak menjadi komoditas dagang di kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Oke, Soleh-Soleha, sekarang kita akan bahas pekerjaan mereka. Masyarakat Arab sebelum Islam punya beberapa mata pencaharian. Pertama, berternak, seperti unta, kambing, bisa juga domba. Kedua, bertani, terutama di daerah yang sangat subur. Contohnya menanam kurma. Ketiga, berdagang. Karena kota seperti Mekah itu sangat ramai didatangi orang. Jadi, walaupun tinggal di gurun, mereka tetap bisa bekerja dan mencari nafkah. Agama masyarakat Arab sebelum Islam. Sebagian besar Arab awalnya mengikuti ajaran tauhid Nabi Ismail alaihissalam. Namun kemudian lupa dan menyembah berhala
Nah, ini menyembah berhala ini dipopulerkan oleh Amr bin Luhai. Terdapat berbagai agama yang dianut di masyarakat Arab sebelum Islam ini. Yang pertama Yahudi, masuknya ke Yaman, berkembang di bawah pengaruh Dunawas. Kedua Nasrani, masuk melalui Habasyah dan Romawi, dianut Arab Ghassan, Taghlib, Tayyi, dan beberapa raja hijrah. Yang ketiga Majusi, berkembang di Arab yang bertetangga dengan Persia. Yang keempat Syabi'ah, dianut mayoritas penduduk Syam dan Yaman pada zaman purbakala. Kemudian menyatu dengan pemeluk Majusi. Nah, sebelum kedatangan Islam, Mekah dipenuhi sekitar 360 berhala di Ka'bah. Tradisi kemusyrikan dan pengundian nasib marak dilakukan. Nah, soleh-soleha, sebenarnya dulu masyarakat Arab pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Ismail alaihi salam. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka jadi lupa dan akhirnya kembali menyembah berhala. Selain itu, ada juga yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi'ah. Bahkan dulu di kota Mekah ada ratusan berhala di sekitar Ka'bah. Inilah soleh-soleha keadaan agamanya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, kita lanjut ke kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kepercayaan yang banyak dianut saat itu disebut paganisme, yaitu menyembah banyak dewa. Ada berhala terkenal seperti Alat, Uzza, dan Manat. Mereka berdoa dan memberi persembahan kepada patung-patung tersebut. Padahal sebenarnya mereka tahu Allah itu ada, tapi mereka salah karena menjadikan berhala sebagai perantara. Nah, disinilah Islam datang untuk meluruskan agama atau akidah manusia. Nah, sebagai kesimpulan, saleh-saleha, sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup di gurun. Punya tradisi kuat, bekerja sebagai petani, peternak, dan pedagang. Mereka memiliki berbagai agama dan kepercayaan, tapi banyak yang menyimpang. Nah, Islam kemudian hadir membawa tauhid, akhlak mulia, dan kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga soleh-soleha bisa mengambil pelajaran bahwasanya Islam adalah rahmat dan petunjuk hidup. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.